warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perancangan dan pengembangan kurikulum. Soal yang pertama, silahkan bahas lebih mendalam tentang tahap 2. Tentukan bukti penilaian serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Penjelasannya yang pertama, understanding by design merupakan sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, akan tetapi peserta didik mampu memahami serta mendalami berkaitan dengan segala pemahaman tersebut. Berikut tahap-tahap dalam penyusunan kurikulum understanding by design. Antara lain yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Pada tahap ini mempertimbangkan tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum karena biasanya ada banyak materi yang harus dibahas, namun tidak sesuai dengan waktu yang tersedia, dan pada tahap ini guru membuat pilihan atau sebuah prioritas. Tahap selanjutnya yaitu tahap menentukan bukti penilaian dalam UBD. Bukti dalam konteks ini merupakan indikator atau tolak ukur keberhasilan yang dilihat dan diukur. Misalnya, bukti peserta didik dapat memahami langkah membuat rangkaian listrik paralel adalah dapat mendemonstrasikan langkah merangkai tersebut. Asesmen formatif dapat berupa tanya jawab, observasi, bermain peran, proyek, esai, kuis, jurnal, dan lain sebagainya. Tujuan dari asesmen adalah untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik dalam pembelajaran dan membantu memperbaiki kesalahpahaman. Berdasarkan template understanding by design, pada tahap kedua terdapat pembedaan antara tipe penilaian yaitu performance text dan other evidence. Performance text yaitu tugas kinerja yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik sebagai bukti sudah mencapai pemahaman yang diinginkan. Pada tipe penilaian ini, peserta didik dimana untuk menerapkan pembelajaran yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang berbeda, yang nantinya berfungsi sebagai alat untuk menilai pemahaman dan kemampuan mentransfer pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Evaluasi yang digunakan untuk menunjukkan pemahaman dapat berupa esai. Other evidence dapat pula menggunakan beberapa cara untuk membangun pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dengan cara lembar refleksi, wawancara, evaluasi, pengamatan kelompok, kegiatan diskusi. Kemudian, tugas akhir proyek di mana peserta didik diberi kebebasan dalam berkreasi, memilih, dan mandiri. Bukti peserta didik mampu memahami konsep pembelajaran UBD ditunjukkan melalui keaktifan peserta didik dengan indikator keaktifan sebagai berikut. Aspek yang dinilai yaitu ada interpretasi, yaitu indikatornya membuat kesimpulan percobaan. Lanjut aplikasi, indikatornya melakukan percobaan. Empati, indikatornya bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Sudut pandang atau perspektif, yaitu indikatornya mengajukan suatu pertanyaan. Selanjutnya yaitu rancangan pembelajaran dengan pendekatan understanding by design pada materi perubahan zat. Dalam penyusunan rancangan pembelajaran materi perubahan zat dengan UBD digunakan eksperimen atau percobaan. Yang pertama, tahap pertama yaitu tujuan atau ide utama pembelajaran disusun berdasarkan dimensi kognitif peserta didik, mendeskripsikan konsep perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya yaitu
menjelaskan pengertian perubahan zat atau C2. Lanjut menjelaskan perubahan zat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan utama, apa itu perubahan wujud zat? Yang kedua, mengapa kita harus mempelajari perubahan wujud zat dan manfaat perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu mengapa peristiwa menyublim, membeku, mencair, mengembun, menguap, dan mengkristal dapat terjadi. Pertanyaan utama, apa itu perubahan zat? Mengapa kita harus mempelajari perubahan wujud zat dan manfaat perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari? Lanjut, mengapa peristiwa menyublim, membeku, mencair, mengembun, menguap, dan mengkristal dapat terjadi? Pemahaman peserta didik akan memahami bahwa perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Karena energi kinetik partikel biasanya berasal dari kalor. Kalor yang diserap mengubah zat padat menjadi zat cair atau zat cair menjadi gas dan lain sebagainya, seperti mencair, membeku, menyublim, mengembun, menguap, dan mengkristal. Bukti penilaiannya yaitu tugas performa, percobaan perubahan wujud zat. Demonstrasinya yaitu wujud apa ini? Percobaan. Bukti lainnya, latihan soal, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Yang kedua, jelaskan 6 jenis proses perubahan wujud benda. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh perubahan benda padat menjadi cair. Yang keempat, sebutkan 3 contoh perubahan benda cair menjadi gas. Yang kelima, proses menguap adalah proses zat cair berubah menjadi uap atau titik uap air. Perubahan wujud zat cair menjadi uap ini dipengaruhi oleh apa? Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, perubahan wujud benda adalah bentuk terjadinya perubahan pada suatu benda menjadi berbeda dari wujud sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma. Yang kedua, jenis proses perubahan wujud benda adalah antara lain yang pertama mencair, yaitu proses perubahan wujud benda padat menjadi cair. Membeku, yaitu proses perubahan wujud benda cair menjadi padat. Yang ketiga menyublim, proses perubahan wujud benda padat menjadi gas. Yang keempat mengembun, proses perubahan wujud benda gas menjadi cair. Selanjutnya menguap, proses perubahan wujud benda cair menjadi gas. Yang terakhir yaitu mengkristal, yaitu proses perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contoh perubahan benda padat menjadi cair. Yang pertama, mentega yang dipanaskan. Yang kedua, es krim yang meleleh di suhu ruang. Yang ketiga, es batu yang meleleh. Soal nomor 4 yaitu contoh perubahan benda cair menjadi gas. Yang pertama yaitu ketika memasak air kemudian mendidih. Yang kedua, bensin di tempat terbuka. Yang ketiga, menjemur pakaian hingga kering. Lanjut, penguapan dipengaruhi oleh panas atau suhu udara yang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dari kelompok 4. Jika ada saran atau masukan bisa diberikan kepada kami kelompok 4. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.